وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan terus melazimi syukur kepada Allah dan tanpa bosan-bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dikarenakan memang Allah tidak pernah bosan mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita setiap hari dan setiap saat. Walau Allah tahu, walau Allah melihat, terkadang rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita terkadang kita gunakan untuk hal yang tidak Dia ridhoi, untuk hal yang tidak Dia sukai. Namun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang Ia ketahui dari rahmat-Nya yang digunakan untuk maksiat kepada-Nya tidak membuat Ia memutuskan curahan rahmat dan nikmat itu. Padahal kalau Allah mau, Allah pasti bisa. Kita sebagai seorang manusia, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, lalu orang itu berbuat buruk kepada kita, kita pasti akan putuskan curahan kebaikan kita itu kepadanya. Kalau kita memberikan santunan bulanan, kita akan putuskan santunan bulanan itu. Kalau kita memberikan biaya pendidikan, mungkin kita akan putuskan biaya pendidikan itu. Namun lihatlah bagaimana Allah kepada kita para hamba. Bahkan sebahagian hamba setiap hari melakukan maksiat. Tidak satu dan dua. Namun lihatlah Allah yang selalu mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada hamba itu. Kalau Allah mau, Allah pasti bisa, karena Allah tak ada yang tak bisa. Itulah Allah. Berarti kalau Allah mau menghentikan curahan nikmat, Allah bisa melakukannya. Fa'alul lima yurid. Allah Maha mampu mengerjakan apapun yang Ia ingin lakukan. Kalau itu yang terjadi, apa nasib kita? Bagaimana kita akan hidup di permukaan bumi ini? Sekiranya karena sudah banyak melakukan maksiat dengan mata, Allah cabut nikmat mata. Karena sudah banyak berbuat maksiat dengan lidah, Allah cabut nikmat lidah. Berbuat maksiat dengan telinga, Allah cabut nikmat telinga. Berbuat maksiat dengan kaki, Allah lumpuhkan kaki. Berbuat maksiat dengan tangan dan jari jemari, Allah lumpuhkan tangan dan jari jemari. Fa'alul lima yurid. Kalau Ia ingin, Dia bisa kerjakan subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang dilakukan Allah kepada kita, apa nasib kita? Apa yang bisa dikerjakan seorang yang buta, tuli, bisu, lumpuh kaki dan tangan? Namun karena Allah pengasih dan penyayang, yang kasih dan sayangnya mencapai puncak yang paling sempurna dari kasih dan sayang itu.
Karena semua yang dimiliki oleh Allah adalah kesempurnaan. Kesempurnaan kasih dan sayang Allah kepada kita hamba-hambanya manusia tidak menjadikan Allah melakukan itu. Bukti bahwa ia benar-benar menyayangi kita dan mengasihi kita. Betapa banyak orang tua yang benar-benar sayang dan kasih kepada anaknya, namun kalau anaknya sudah keterlaluan, diusir dari rumah dan dikatakan, aku berlepas diri darimu, aku bukan lagi ayah dan ibumu. Kalau itu yang Allah lakukan kepada kita, kemana kita akan meminta balas kasihan? Maka kita bahagia menjadi seorang hamba dari Rabb yang memiliki sifat maha kasih dan maha sayang. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah benar-benar mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada sayang wanita ini kepada anaknya. Apabila kita ingin mencari dalam hidup kita, orang yang bertemu dengan kita, yang benar-benar sayang kepada kita, maka yang ada hanyalah nama seorang ibu yang benar-benar telah mengasihi, menyayangi kita, berkorban banyak untuk kita, dan mencurahkan perhatiannya dan kasih sayangnya yang banyak kepada kita, lebih daripada curahan yang kita dapatkan dari ayah kita. Manusia kalau ingin mencari cinta tulus, cinta sejati, cinta tanpa harap balas, mereka hanya menemukan yang paling murni adalah cinta seorang wanita kepada anaknya. Dan inilah yang digunakan oleh Nabi kita tercinta untuk perbandingan. Yang kita tahu yang paling kasih dan sayang kepada kita adalah ibu kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih mengasihi dan mencintai hambanya, lebih mengasihi dan menyayangi hambanya, lebih dari kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Agar kita sadar bahwa kita selalu disayangi, dikasihi oleh Allah. Dan di antara makna kasih sayang Allah yang luar biasa adalah membuka pintu taubat sampai detik-detik akhir nyawa. Itu di antara sesuatu yang membuktikan Allah kasih dan sayang kepada kita. Pintu maaf tidak pernah ditutup. Pintu maaf tidak pernah tertutup dari seorang muslim sampai ghargharah. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah selalu menerima taubat seorang hamba. Mau menerima taubat seorang hamba sebelum ghargharah. Dan ghargharah itu adalah detik-detik ketika akan wafat. Tanda-tanda kematian sudah datang, maka tak lagi bermanfaat taubat. Dan itu yang terjadi pada orang kafir yang ketika akan dicabut nyawanya, dia minta kepada Allah agar diundurkan waktu pencabutan nyawanya sesaat. Dia ingin bersedekah dengan hartanya yang selama ini dia tumpuk-tumpuk, dan dia ingin menjadi orang saleh. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat-ayat yang terakhir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu, semua kita sadar, semua kita percaya bahwa kita pasti akan wafat. Memang kita dihidupkan di dunia, tapi bukan untuk di dunia, tapi di akhirat. Karena kehidupan yang ada di dunia ini hanyalah kehidupan sementara yang akan berakhir dengan kematian. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan tak ada manusia di permukaan bumi ini yang tidak percaya bahwa dia akan mati. Semua kita tahu dan yakin bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Semua yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir, beriman bahwa hidupnya sementara di dunia ini, tak akan selamanya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai Allah. Namun Nabi Muhammad SAW pun meninggal dunia.
Kalau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan beliau orang yang paling dicintai Allah, maka tidak ada harapan untuk menjadi orang yang kekal di dunia. Afahim mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau saja meninggal wahai Nabi, mereka bisa kekal? Tidak mungkin. Yang benar adalah innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Engkau pasti akan menjadi mayat wahai Nabi, dan semua mereka juga pasti akan menjadi mayat. Ikhwani fiddin, setelah kita sepakat bahwa kita mengimani bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, kehidupan yang abadi nanti ada di kehidupan kedua. Ketahuilah, dalam kehidupan yang sementara inilah apa yang akan terjadi pada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua hanyalah hasil dari kehidupan yang pertama yang sementara ini. Betul dia sementara, yang di sana kekal abadi, namun dia kehidupan penentu. Penentu kehidupan kekal abadi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang dilakukan dalam kehidupan sementara ini adalah kebaikan, maka kehidupan yang kekal abadi penuh kebaikan. Sebaliknya, kalau yang dilakukan adalah keburukan, maka yang akan didapatkan dalam kehidupan yang kekal abadi juga keburukan. Dan Allah tidak menzalimi hambanya ketika pun sudah banyak yang dimaafkan Allah. Hatta penduduk surga yang masuk surga pun masuk surganya karena maaf Allah atas dosa dan kesalahannya yang banyak dia lakukan dalam kehidupannya yang sementara. Fahamlah kita bahwa yang masuk neraka tak pantas dapat rahmat Allah. La yaslaha illa al-ashqa. Benar-benar celaka. Ashqa isim tafdil. Isim tafdil yang menunjukkan celakanya itu berlebih. Kedurjanaannya itu berlipat-lipat. Allah katakan, la yaslaha illa al-ashqa. Takkan masuk neraka kecuali orang yang celakanya benar-benar celaka banget. Adapun orang yang kemaksiatannya tak celaka banget, besar harapan mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah makna firman Allah, faman thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang catatan amal ketaatannya lebih berat. Bukan tak ada catatan maksiat, ada, tapi catatan ibadahnya jauh lebih berat, jauh lebih banyak daripada maksiatnya. Faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang dalam kehidupan abadinya akan penuh dengan kejayaan, kesuksesan, keberuntungan, kemenangan. Wa man khaffat mawazinuh. Barang siapa yang ringan catatan amal kebaikannya, itu artinya maksiatnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena satu ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba minimal itu dianggap 10 ketaatan. Hanya satu yang dia lakukan, namun dalam catatannya minimal 10. Karena satu amalan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala minimal 10. Kita sholat subuh hari ini, sekarang ini, dan tidak pasti, namun harapan besar ada, sholat subuh kita diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, kita tidak dianggap dalam catatan sholat subuh 1 kali sekarang ini, tapi dianggap 10. 1 dalam pengamalan, 10 dalam ganjaran. Jadi seolah-olah kita sudah sholat 10 kali. Kita tadi sholat sunat, seolah-olah kita sudah sholat sunat 10 kali.
dilipat gandakan minimal 10 sampai 700. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ayat yang sangat panjang yang menerangkan bahwa satu yang engkau tanam dari infak fi sabilillah, satu itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 700 benih. Satu yang engkau tanam dapat 7 tangkai, satu tangkai 700, satu tangkainya 100 kali 7, 700 kelipatan. Amal soleh, teng, teng, teng. Kenapa? Dia dilipat gandakan. Dia dilipat gandakan. Amal maksiat naiknya sesuai berapa jumlahnya. Tidak dilipat ganda, tidak satu maksiat langsung tinggi. Yang ini langsung dilipat-lipat gandakan. Yang satunya bergerak satu-satu sesuai dengan jumlah amalan. Terbayangkah Anda orang yang catatan amal ibadahnya lebih ringan? Ini yang lebih banyak padahal ini tidak dilipat gandakan. Coba bayangkan. Renungkan apa yang Allah katakan. Waman khaffat mawazinuh. Orang yang ringan catatan amal ibadahnya. Kenapa? Ringan. Padahal amal ibadah itu dilipat gandakan. Kenapa yang berat justru amal maksiat padahal tidak dilipat gandakan? Pertanda yang tadi, asyqa, benar-benar celaka, benar-benar durjana, benar-benar banyak melakukan maksiat dan maksiat lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Ini sifat penduduk neraka dalam kehidupan kekal abadi. Dan itu pun dia lakukan di dunia ini, bukan di akhirat. Wallahi di akhirat manusia akan seperti malaikat, tak berani berbuat maksiat. Apa yang berani dia berbuat maksiat? Neraka di depan matanya. Oleh karena itu, surga dan neraka Allah letakkan dalam ilmu gaib. Diceritakan namun tak nampak. Diceritakan namun tak pernah kita lihat. Diceritakan namun kita nggak pernah bisa sampai kepadanya. Gaib. Agar keimanan diuji. Engkau percaya mana? Engkau lebih suka yang mana? Engkau mengharapkan yang mana? Sekiranya surga dan neraka itu ditampakkan, maka tak ada lagi ujian keimanan. Tak ada lagi ujian keimanan. Justru ketika disembunyikan di alam gaib, ketika itulah ada nilai ujian. Ada materi ujian. Di depan matamu ada harta. Namun aku larang karena ujung-ujungnya neraka. Engkau lebih percaya aku dan ancamanku atau engkau lebih memilih keinginanmu untuk menguasai harta itu? Itulah dia materi ujian. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bicara akhirat kita tidak akan pernah bosan. Kenapa? Karena itu adalah santapan iman. Itu adalah gizi untuk iman. Sebagaimana tubuh kita butuh gizi untuk sehat, maka iman kita juga butuh gizi untuk sehat. Maka di antara gizi yang sangat luar biasa menumbuhkan iman adalah berbicara tentang akhirat. Oleh karena itu, hal yang banyak sekali Allah bahas di Al-Quran adalah akhirat. Hal yang sangat banyak sekali yang Allah bahas dalam Al-Quran adalah persoalan akhirat. Tak ada yang lebih banyak daripada itu dalam syariat. Yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah tentang Allah. Setelah itu akhirat. Setelah itu akhirat. Dalam setiap satu lembar Al-Quran selalu ada Allah bicara akhirat. Oleh karena itu orang yang membaca Al-Quran selalu diingatkan akhirat. Ketemu ayat lagi akhirat.
Satu halaman berikutnya akhirat. Bahkan satu halaman di atas akhirat, di bawahnya akhirat lagi. Begitu. Agar kemudian jiwa hamba selalu terikat dengan akhirat. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat dan kejayaan yang sebenarnya adalah akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sebenarnya sukses. Orang yang sebenarnya jaya, orang yang sebenarnya beruntung. Fir'aun tidak beruntung, Fir'aun rugi. Walau dia sampai kepada puncak kekuasaan. Demikian juga dengan Qarun, bukan orang yang beruntung, orang yang rugi. Walau dia sampai kepada puncak kekayaan. Tak ada yang namanya keberuntungan dunia adalah keberuntungan kalau membawa kepada kerugian akhirat. Sebaliknya, tak ada yang namanya kerugian dunia kalau dia membawa kepada keberuntungan akhirat. Seorang sahabat Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Di perjalanan orang kafir yang mengejarnya hampir mendapatkannya. Dia lari dikejar oleh orang Quraisy. Akhirnya dia merasa dirinya tidak mungkin lagi untuk lari, naik ke atas sebuah bukit, bersembunyi di balik sebuah batu besar. Lalu kemudian ketika orang Quraisy akan mendekat, dia teriak dengan mengatakan, "Wahai Quraisy, kalian tahu kemampuan aku dalam memanah." Beliau adalah sahabat Nabi bernama Suhaib Ar-Rumi dan terkenal ahli memanah di kota Mekah. Panahannya itu tepat sasaran. Kalian tahu kemampuanku dalam memanah dan ada beberapa anak panah di punggungku. Kalau kalian memaksa naik ke atas, yakinlah bahwa satu dari anak panahku ini mendarat dari satu kalian. Jadi kalau di anak panah di sini ada 10, sebelum kalian sampai kepadaku akan mendarat 10 ini, satu anak panah di tubuh satu kalian. Faham maksudnya? Mungkin ada yang kena di dadanya, ada yang kena di lehernya, ada yang kena di pahanya. Lumayan biasa sakit itu. Bisa mati juga. Jadi kalau kalian paksa mendekat kepadaku, tidaklah satu anak panah ini kecuali akan mendarat dulu di satu daripada kalian. Sampai habis, baru kalian bisa menangkapku. Kalau kalian ingin, lanjutkan. Naik ke atas. Tapi kalau kalian mau, biarkan saya berangkat ke Madinah, saya akan tunjukkan kepada kalian di mana saya simpan harta saya di Mekah, ambillah. Akhirnya Quraisy menerima tawaran, membiarkan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu meninggalkan mereka dan berangkat ke Madinah, dan orang Quraisy menerima tawaran, dapat harta yang disimpan oleh Suhaib sebelum dia berangkat hijrah ke kota Madinah. Dan yang ajib di sini adalah orang Quraisy tidak mengatakan kami khawatir kamu berbohong dan mendustai kami. Nggak ngomong itu dia. Kenapa? Karena sifat jujur benar-benar ada pada Nabi Muhammad dan seluruh orang yang beriman kepadanya di saat itu. Kalau di saat sekarang kecurigaan tinggi nih. Karena sifat jujur itu tak lagi kental. Kalau di zaman dulu Nabi dan para sahabat hidup, orang Quraisy benar-benar tahu Muhammad dan rekan-rekannya dan kawan-kawannya tidak akan pernah dusta. Karena dusta itu hal yang dibenci dalam keyakinan mereka, dalam agama mereka. Jadi begitu diberitahu, orang Quraisy menerima tawaran harta itu dan pulang ke kota Mekah setelah dikasih tunjuk di mana Suhaib Ar-Rumi menyimpan hartanya.
ya menyimpan hartanya. Karena ketika hijrah nggak mungkin bawa harta semua, disimpan dulu, harapan kalau balik lagi ke Mekah bisa diambil lagi, entah ditimbun, entah wallahu alam. Ala kulli hal disimpan harta itu untuk suatu saat ingin diambil kembali. Orang Quraisy pulang balik Mekah dan Suhaib Ar-Rumi melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah. Bukankah ini kerugian dunia? Begitu bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa Suhaib Ar-Rumi berkisah apapun dan menceritakan apapun daripada yang dia alami dalam perjalanan tadi, Rasulullah SAW langsung berkata kepada Suhaib Ar-Rumi, "Rabihatit tijaratu ya Aba Yahya. Rabihatit tijaratu ya Aba Yahya. Rabihatit tijaratu ya Aba Yahya." Sudah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Sudah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Sudah beruntung perniagaanmu wahai Abu Yahya. Lihat kerugian dunia, tapi kerugian dunia yang akan mendatangkan keberuntungan akhirat. Takkan rugi itu. Takkan rugi itu. Itu bukan rugi. Orang yang dipenjara, namun gara-gara dipenjara itulah dia dapat hidayah. Penjara baginya adalah keberuntungan. Dan itu ada di Kepri ini. Gara-gara masuk penjara lah hidayah datang menyapa. Maka penjara baginya bukanlah azab. Penjara baginya adalah kesusahan yang dengannya Allah datangkan hidayah. Dan juga ada di Pekanbaru juga ada yang di dalam penjara dapat hidayah. Itu bukan kerugian. Kesengsaraan dunia yang berbuah kepada insya Allah kejayaan di akhirat. Maka itu cara Allah untuk memberikan nikmatnya. Sekiranya tidak dipenjara, hidupnya selalu di atas perjalanan maksiat. Di atas korupsi yang berlipat-lipat ganda, di atas kekayaan yang menyilaukan mata. Maka kejayaan akhirat yang panjang dalam kehidupan abadi ditentukan oleh kehidupan dunia yang singkat dan sementara ini. Maka bersabarlah dalam kehidupan dunia yang singkat. Wallahi hidup di dunia ini singkat. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini akan segera berakhir. Yang pertama, kita adalah umat Nabi terakhir. Artinya, kita adalah umat episode terakhir. Yang namanya episode terakhir, bentar lagi selesai. Yang namanya sudah episode yang terakhir, bentar lagi selesai. Ada lebih 120.000 nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah sekian ratus ribu episode perjalanan umat. Datanglah episode yang terakhir. Namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita. Maka di zaman umat Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam akhir daripada kisah dunia. Dan ini menunjukkan bahwa usia kita dunia ini sudah singkat. Sebentar lagi kita akan wafat karena kita umat episode terakhir. 1. 2. Umat episode terakhir ini telah berjalan 1400 tahun lebih. Umat episode yang terakhir ini ternyata sudah berjalan berapa? 1400 tahun lebih. Semakin membuat dia semakin dekat kepada masa akhirnya. 3. Hampir semua tanda-tanda kiamat kecil sudah terwujud. Hampir semua tanda-tanda kiamat kecil
sudah terwujud. Kita tahu bahwa hari kiamat itu kata Nabi memiliki asyrat, memiliki tanda-tanda. Dan kita tahu tanda-tanda terbagi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya hampir semua telah terwujud. Diutusnya Nabi, adanya pertempuran besar dua kaum mukminin, adanya api di Jazirah Arab, banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, banyaknya pembunuhan, darah ditumpahkan, perang terjadi, banyaknya gempa, banyaknya kebodohan dalam agama, menyebarnya fahisyah perzinaan, sedikitnya ilmu, banyaknya terjadi gempa bumi, guncangan-guncangan, adanya daratan-daratan ini yang tiba-tiba ambruk ke bawah, khosfun, khianat di mana-mana, orang yang jujur dituding pengkhianat, orang pengkhianat dianggap orang jujur, kematian para ulama, kota Mekah atau Jazirah Arab sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan tinggi. Semua ini ciri-ciri kiamat besar. Ciri-ciri kiamat kecil. Ma'asyiral muslimin, tinggal sedikit lagi ciri-ciri kiamat kecil. Masih ada yang belum. Akan tetapi, itu semua menunjukkan kepada kita bahwa tak lama lagi, kalau dia sudah datang semua, habis semua ciri kiamat kecil, tinggal datang ciri kiamat besar. Datangnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, matahari di sebelah barat terbit, dan yang lainnya. Intinya adalah bahwa ini juga menunjukkan bahwa dunia ini sudah singkat, sebentar lagi dia akan berakhir. Hari kiamat yang kita anggap masih jauh, menurut Allah dia sudah dekat. Hari kiamat yang kita anggap masih lama, itu menurut takaran kita. Namun sungguh Allah maha menakar, dan Allah mengatakan dia sudah dekat. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka mengira kiamat itu masih jauh, masih lama. Wa narahu qariba, kami memandang bahwa sesungguhnya kiamat itu sudah dekat. Dan ayat ini telah turun lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Allah sudah mengatakan kiamat itu dekat. Tidakkah itu memaknai bahwa dunia ini singkat? Rasulullah SAW mengatakan, ana bu'ithtu ana wasa'atu kahataini, diutusnya aku dan terjadinya hari kiamat bagai dua jari ini. Dan itu telah berjalan 1400 tahun lebih. Tidakkah semakin memberikan makna bahwa kiamat itu sudah dekat? Tidakkah memberikan makna bahwa usia dunia ini singkat? Kita hidup di dunia ini singkat. Usia kita di dunia ini singkat. Karena Allah memandang akhirat itu sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat. Bukan jauh. Dan ketika kita memandangnya masih lama, kita yang salah. Karena Allah memandangnya sudah dekat, dan itu diturunkan di zaman Nabi hidup. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhir daripada surat An-Naba. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian akan azab yang dekat.
Adab yang dekat, nggak lama lagi adab itu akan datang. Adab di akhirat masuknya. Kami peringatkan kalian. Bahaya adab di akhirat, dan adab di akhirat itu sifatnya adalah dekat, bukan jauh. Ini juga memberikan makna bahwa akhirat itu sudah dekat, dan di dalam makna akhirat sudah dekat, ada makna hidup di dunia ini apa? Singkat. Di dalam Al-Quran, dalam ayat yang semua kita insya Allah hafal, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur, berpacu-pacu banyak. Di dalam Quran terjemahan diterjemahkan bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Namun kalimat yang ada di dalam ayat tidak memakai kalimat megah, tapi memakai kalimat katsir, banyak. At-takatsur, pacu-pacu banyak. Bermegah-megahan bisa masuk ke dalam makna at-takatsur, namun makna at-takatsur jauh lebih luas daripada makna bermegah-megahan. Karena pacu-pacu banyak belum tentu juga pacu-pacu megah. Belum tentu juga pacu-pacu apa? Megah. Pacu-pacu banyak punya mobil kuno. Kan nggak megah itu mobil kuno itu. Kalau mobil mewah baru megah dia kan? Iya nggak? Berpacu-pacu banyak punya lahan sawit. Misalnya, sawit bukan megah. Sawit ya sawit gitu. Hah? Berpacu-pacu banyak punya apa gitu. Enggak, belum tentu. Bahkan ada orang sekarang pacu-pacu banyak punya pacar. Itu kan enggak bermegah-megahan. Intinya berpacu-pacu banyak lebih luas maknanya dibanding makna bermegah-megahan. Bermegah-megahan lebih kepada harta, namun berpacu-pacu banyak maknanya lebih luas. Ya. Berpacu-pacu banyak telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Itu kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Namun kalau dalam Quran terjemahan kita lihat maknanya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur itu terjemahan yang ada di dalam surat Al-Quran terjemahan. Namun kalimat yang ada di dalam Al-Quran bukanlah masuk, tapi kalimat ziarah. Hatta zurtum, zaro ya zuru, semua orang belajar bahasa Arab tahu maknanya bukan masuk. Tapi maknanya apa? Berziarah. Kalimat berziarah ada mengandung kalimat datang dan pergi. Sementara masuk hanya mengandung makna masuk, tak mengandung makna keluar. Maka kalimat ziarah lebih pas untuk kubur dibanding kalimat masuk. Faham maksudnya? InsyaAllah faham maksudnya. Sampai kalian masuk kubur, mana keluarnya? Gak ada. Yang ada kalimat masuk, tak mengandung kata-kata keluar. Adapun ziarah mengandung makna masuk dan keluar. Namanya orang pergi ziarah, datang dan pergi. Datang dan pulang. Berarti manusia masuk kubur dan keluar dari kubur. Oleh karena itu Allah menggunakan kalimat ziarah, bukan menggunakan kalimat masuk. Yang kedua, ziarah mengandung makna singkat. Tak ada yang namanya orang ziarah kubur 10 hari 10 malam. Orang ziarah kubur pasti waktunya singkat.
Maka kalimat ziarah juga mengandung makna singkat. Rasulullah SAW sudah wafat lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dan masih dianggap ziarah kubur. Karena waktunya singkat. Lalu apa nasib kita yang masuk kubur lebih daripada 1500 tahun, lebih daripada 1400 tahun setelah Rasul wafat? Tentu waktu kita di alam kubur lebih singkat. Itu di alam kubur. Padahal kita tidak tahu berapa tahun lagi kita masuk alam kubur nanti sampai hari kiamat. Allahu alam kapan terjadinya hari kiamat. Orang yang akan meninggal dunia tahun ini, entah berapa tahun lagi sampai hari kiamat. Allah yang maha tahu. 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, Allahu alam. Tak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, kapan terjadinya hari kiamat? Mata sa'ah. Jawaban Nabi adalah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya tentang kapan hari kiamat lebih tahu daripada orang yang bertanya kapan hari kiamat terjadi. Artinya adalah, saya tak tahu, engkau juga tak tahu wahai Jibril kapan hari kiamat. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu kapan hari kiamat, bisakah seorang ustadz di Indonesia tahu kapan hari kiamat? Aneh-aneh aja. Nabi Muhammad tak tahu, sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun tak tahu. Malaikat yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah, tak tahu kapan hari kiamat. Maka jangan pernah menebak-nebak kapan hari kiamat terjadi. Menurut perhitungan ini, begini, maka kiamat akan terjadi setelah 48 tahun lagi. Aneh-aneh aja. Nabi tak tahu, malaikat Jibril tak tahu, lalu engkau menebak-nebak waktunya kapan. Batil ini. Amal atau pekerjaan yang salah. Sekali lagi, kita tidak tahu berapa lama kita di alam kubur. Di alam barzakh, mungkin 200, 300, 400, Allahu alam. Dan ziarah dan alam kubur itu sudah ada dari zaman Nabi di saat ayat ini diturunkan, dan ayat ini mengatakan itu hanya ziarah, waktu yang singkat. Di alam kubur saja singkat, padahal Nabi sudah 1400 tahun. Sekiranya, ini hanya sekiranya kiamat 500 tahun lagi, berarti Nabi di alam kubur 1900 tahun. Sekiranya, kita tidak menebak, sekiranya 500 tahun lagi, maka Nabi di alam kubur 1900 tahun. Itu pun dalam agama dianggap singkat. Karena ayat ini sudah turun di zaman Nabi, dan orang yang masuk alam barzakh di zaman Nabi dikatakan hanya ziarah saja. Kalau alam kubur yang 1000 tahun lebih dianggap ziarah, berapa singkatnya usia kita di permukaan bumi, wahai kaum muslimin? Kalau yang alam kubur Allah anggap ziarah, waktu yang singkat, lalu berapa waktu kita, usia kita di permukaan bumi ini? Rasul hidup 63 tahun. Di alam kubur sekarang sudah pasti lebih daripada 1400 tahun. Masih dianggap ziarah kubur. Lalu berapa usia kita? Jadi bumi ini singkat, hidup kita di dunia ini apa? Sangatlah singkat. Di akhir surat Al-Mulk, di akhir surat An-Nazi'at, maaf, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka bertemu dengan hari akhirat, bertemu dengan hari yang sebenarnya, seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu duha. Kita semua akan hadir di padang mahsyar, pasti. Kita semua pasti akan bertemu dengan hari akhirat, hari yang kekal abadi, itu pasti ada di sana nanti. Tak ada keraguan di dalamnya. Ragu bisa merusak akidah kita. Ragu, benar nggak akhirat itu ada ya? Kalau ada,
Ya beruntunglah saya mengamalkan amal soleh ini. Kalau tak ada kan sia-sia. Sholat saya sia-sia, puasa saya sia-sia, bangun masjid saya sia-sia, infak saya sudah ratusan juta sia-sia, mending saya foya-foya. Nggak boleh ragu seperti itu, nggak boleh, haram. Bab-bab keimanan seperti itu tak boleh menerima keraguan. Karena meragukan hari akhirat sama dengan meragukan yang menyampaikan kepada kita akhirat itu ada. Ragu kepada akhirat sama dengan ragu kepada Allah. Ragu dengan kebenaran berita dari Allah yang memberitakan itu kepada kita. Semua kita pasti akan ada di sana, dan begitu semua kita sampai di sana, coba untuk melihat ke belakang, berapa lama sih saya tinggal di dunia? Kata Allah, kita tak akan mengatakan 1 tahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 80 tahun. Tidak ada. Tahun itu udah nggak ada lagi. Umat Nabi Muhammad ketika melihat ke belakang, setelah sampai di akhirat, melihat umurnya di dunia, ini yang terjadi. Ka'annahum yauma yarawnaha. Seolah-olah mereka ketika sudah melihat hari akhirat. Seolah-olah mereka lam yalbathu, tidak pernah tinggal di dunia, illa asyiyatan, kecuali hanya bagai sore hari, asar sampai maghrib. Au duhaha, waktu duha 9 sampai jam 11, 8 sampai jam 11. Apa yang terjadi? Kenapa umat Nabi Muhammad SAW ketika sampai di akhirat menakar usianya yang ada di dunia, tidak mengatakan 25 tahun, tidak mengatakan 47 tahun, tidak mengatakan 57 tahun, tidak mengatakan 60 tahun, 80 tahun, tapi mengatakan waktu sore dan waktu duha. Wallahi itulah dia usia kita di permukaan bumi. Itulah dia sebenarnya usia kita di permukaan bumi. Dunia ini singkat, usia kita di permukaan bumi ini singkat, tak panjang. Kenapa kita merasa panjang? Kita menakarnya dengan perasaan manusia. Kita menakarnya dengan perasaan manusia. Maka kita merasa panjang. Dan itu pun perasaan manusia umat akhir zaman. Sementara perasaan manusia awal zaman usianya 1000 tahun. Coba di-compare saja head to head antara perasaan umat awal zaman dengan perasaan umat akhir zaman. Udah beda itu sudah. Sama-sama perasaan manusia. Di usia 80 tahun kita sudah tua renta, sudah mau mati. Umat awal zaman lagi segar-segarnya. 100 tahun kayak begini sudah. Paham maksudnya? Sama-sama perasaan manusia, beda sudah. Ini perasaan manusia awal zaman, ini perasaan manusia akhir zaman. Bapak dan Ibu ada yang tahu berapa kira-kira usia ayam? Ada 3 tahun? 5 tahun? Nah, 5 tahun. Di usia ayam 5 tahun, dia sudah menjadi kakek yang luar biasa panjang usia. Udah. Dia sudah merasa menjadi nenek yang sudah tua renta, perasaan ayam. Padahal baru 5 tahun. Kita baru segar-segarnya bayi. Sesama makhluk saja perasaannya beda-beda. Itu yang saya maksud. Menakar panjang itu by perasaan saja sebenarnya. Nyamuk usianya katanya 3 hari. Berarti di usianya yang ke-3 hari cucunya udah banyak. Ya kan? Udah jadi kakek dan nenek di usianya yang ke-3 hari. Karena dia menakarnya dengan perasaan seekor nyamuk. Begitulah kira-kira. Agar kita paham kenapa kita merasa usia panjang padahal sebenarnya nggak panjang. Karena kita menakar dengan perasaan manusia. Kita menganggapnya panjang padahal dia singkat. Ketika bertemu dengan akhirat, bertemu dengan hari yang sebenarnya, mulai kita sadar bahwa usia kita hanyalah waktu sore atau waktu duha.
Kenapa? Karena sesungguhnya di akhirat kelak satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kita sudah bertemu dengan hari yang sebenarnya, takaran hari yang sebenarnya, yang satu hari yang sebenarnya itu 1000 tahun. Saya hanya berandai-andai, ini bukan syariat, ini tidak ada dalilnya, hanya berandai-andai. Sekiranya jam di akhirat itu sama dengan jam dunia, 24 jam, 60 menit setiap jamnya. Ini enggak ada dalil ya Pak ya? Hanya berandai-andai saja. Kita ingin membuat sebuah takaran-takaran andai-andai. Kita enggak tahu, enggak ada dalilnya dalam syariat yang menerangkan berapa jam akhirat, berapa menit akhirat. Seandainya sama dengan takaran dunia, seandainya seperti itu. Maka ada 60 menit setiap jamnya, ada 24 jam. 1440 menit. 1440 menit. Seorang hamba yang hidup di dunia 100 tahun, maka dia baru hidup 10% dari satu harinya akhirat. Betul atau tidak? Kalau dia hidupnya 100 tahun, baru 10% dari satu harinya akhirat. Berarti hamba yang hidupnya 100 tahun, 10% dari satu harinya akhirat, jam hidupnya adalah 10% dari 1440. Berarti orang yang usianya 100 tahun, itu hidup jam akhirat baru 144 jam. 2 jam 24 menit. Persis waktu asar, maghrib. Persis waktu asar dan maghrib. Itu 100 tahun loh Pak. Kalau 50 tahun, wafat. Tinggal bagi 2. 70, berapa tuh? 72 ya? 72 menit. Kalau 50 tahun. 72 menit. 1 jam 12 menit. Mana yang berusia 50 tahun sekarang? Itu antum baru hidup 72 menit. Akhirat. Untuk apa semua ini Allah beritahu kepada kita? Agar kita tidak hanyut dalam dunia dan gemerlapnya, dunia dan perhiasannya, dunia dan tipuan-tipuannya, dunia dan maksiat yang ada di dalamnya. Karena dia hanya sebentar. Dan yang sebentar ini, dia penentu kehidupan panjang. Kalau ataupun Anda bersenang-senang dengan kemaksiatan, bersenang-senang dengan harta haram, bersenang-senang dengan aneka ragam maksiat, itu hanya sebentar. Hasilnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akan membentengi manusia kalau dia sadar bahwa hidupnya di dunia itu singkat. Kesadaran akan singkatnya usia membuat manusia terbentengi dari menikmati maksiat di dunia. Takkan dia hidup di atas kemaksiatan. Takkan dia hari-harinya untuk kemaksiatan. Kenapa? Hidup ini singkat, ngapain? Sehingga akhirnya terbentuk di dalam hatinya benteng maksiat. Kalau dia ditimpa musibah, dia akan sabar di atas musibahnya. Kenapa? Musibah itu singkat. Hanya dunia, hanya beberapa menit saja dapat musibah. Dan musibah yang datang menimpa pun tak dalam keseluruhan hidup kan? Tak dalam keseluruhan hidup. Percaya tidak percaya, musibah yang menimpa kita di dunia jauh lebih sedikit daripada nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Lihat saja jumlah hari sakit dengan hari sehat. Sedikit hari sakit itu. Lebih banyak hari sehatnya. Hal yang sama rahmat dan nikmat dan musibah.
Rahmat dan nikmatnya jauh lebih panjang, lebih lama dibanding musibah yang Allah kirimkan. Oleh karena itu ketika musibah datang, manusia bersabar karena ini hari yang sangat singkat. Dan sabarnya dia di atas musibah ini akan mendatangkan lagi kebaikan yang sangat banyak. Dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah, diberikan ganjaran tanpa hisab di hari akhirat, bahagia dengan kesabarannya di dunia, dan lebih bahagia lagi ketika karena sabarnya itu Allah ridho kepadanya, lalu Allah memasukkan dia ke surga, lalu di surga dia mendapatkan ganjaran-ganjaran kesabarannya yang luar biasa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan ganjaran oleh Allah di akhirat tanpa dihisab-hisab, dan menyadari bahwa hidup dunia ini singkat akan memupuk kesabaran atas musibah yang datang. Berikutnya bersabar di atas ketaatan akan lahir taat yang sebentar, capek yang sebentar, lelah yang sebentar, bertungkus lumus yang sebentar untuk kenikmatan tanpa batas waktu di akhirat di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini juga akan memotivasi manusia untuk melanjutkan kesabarannya di atas ketaatan. Melanjutkan ketaatannya dengan sabar. Dan tidak mudah putus dalam ketaatan. Karena ketaatan itu juga ada ujiannya, Pak. Ujian dicaci, ujian dimaki, ujian lelah, ujian dituding, ujian ya di macam-macam lah. Ujian dianggap sesat, ujian dianggap teroris, ujian dianggap pemecah belah, ujian dianggap agama baru, ujian. Kadang-kadang manusia lelah, capek dia, sehingga tak bersabar di atas ketaatannya. Nabi Nuh alaihi salam lihat berapa sabarnya, 950 tahun. Kita berapalah sabar kita? Nggak mungkin 950 tahun, mustahil. 95 tahun aja mungkin nggak dapat. Mungkin kita tidak tahu nih, karena umur kita nggak tahu kapan. Jangankan 950 tahun, bersabar untuk 955 tahun saja mungkin nggak sampai. Itulah usia kita yang singkat, maka kita bersabar di dunia ini. Umat awal zaman usianya 1000 tahun. Maka 1000 tahun usia mereka di akhirat, satu harinya akhirat. Betul atau tidak? Ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah akan bertanya di akhirat, berapa usia kalian di dunia wahai manusia? Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ayat 112 daripada surah Al-Mu'minun. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada manusia di hari akhirat, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Dalam bilangan tahun berapa lama kalian tinggal di bumi? Berapa tahunnya? Kalian pernah tinggal di bumi? Sebutkan berapa jumlah bilangan tahunnya. Allah bertanya, lafaznya tahun. Apa jawaban penduduk akhirat? Orang yang sudah sampai di akhirat, manusia yang sudah sampai di akhirat, qalu, mereka menjawab, labithna yauman. Kami tinggal di bumi hanya satu hari. Yang Allah tanya tahun, jawabannya hari. Yang Allah tanya bilangan, jawabannya tak berbilang, hanya satu. Bukan 2, bukan 3, bukan 10. Qalu labithna yauman. Penduduk akhirat sebagian menjawab, kami tinggal di dunia hanya satu hari ya Allah. Ini bukan jawaban kita loh. Ini jawaban umat awal zaman. Yang hidup di dunianya 1000 tahun. 1000 tahun di dunia berarti satu harinya akhirat. Atau yang ada yang menjawab ba'da yaumin, sebahagian hari. Maksud sebagian hari adalah tak sampai satu hari. Itu jawaban kita. Kita masuk dalam jawaban yang ini. Yang masuk dalam jawaban sebahagian hari, tak sampai satu hari. Bahkan tak sampai setengah hari. Bahkan tak sampai seperempat hari. Sudah kita lihat tadi, seandainya kita berandai-andai, tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah berapa jam di akhirat. Namun yang ada perbandingannya adalah satu hari.
akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka orang yang taat beribadah, sabar di atas ketaatannya, kalau itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat, maka dia sungguhlah sabar dalam waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan kejayaan yang tiada tara. Bukankah itu keberuntungan yang luar biasa? Sebaliknya, orang yang menghabiskan waktunya di dunia dengan kebanyakan maksiat, banyaknya maksiat, dia memang dapat kenikmatan maksiat itu, namun dalam waktu yang sangat singkat, menjatuhkannya kepada hukuman tiada tara. Bukankah itu kerugian? Maka wajar Nabi SAW mengatakan, yang cerdas adalah orang yang ingat kematian dan bersiap untuk apa yang ada setelah kematian. Kenapa? Dia sabar dalam waktu yang sangat singkat untuk kejayaan, kemenangan, keberuntungan, kekayaan tiada tara dalam waktu yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga inilah yang kita pilih, dan Allah kuatkan hati kita untuk bersabar di atas ketaatan dan bersabar meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah tak lama sabar itu. Sabar meninggalkan maksiat itu tak lama, sabar di atas ketaatan pun tak lama, dan semua itu semoga Allah ganjar dengan surganya dalam kehidupan yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk mengingat bahwa usia kita di dunia ini sangatlah singkat. Dan di dunia yang sangat singkat ini, jawaban apa yang akan terjadi nanti untuk kita di akhirat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mari kita sadari saudaraku bahwa hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang seperti bersenang-senangnya orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, tapi hidup di dunia untuk beriman dan beramal saleh untuk kehidupan di akhirat. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita dosa-dosa kita pada saat hari berhisab. Semoga Allah berikan kepada kita catatan kitab di tangan kanan kita, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat sehingga tidak terjatuh ke neraka. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah
di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil, bahkan tidak sedikit dari mereka yang